Nah, untuk mempermudah kita dalam proses identifikasi transaksi, biasanya dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau biasanya disebut dengan neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas dan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut berasal. Konsep dasar dalam persamaan akuntansi pemerintahan itu seperti ini. Kekayaan daerah adalah sama dengan sumber-sumbernya, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Mirip dengan akuntansi komersil ya, bukan mirip, memang sama. Jadi sama aja sebenarnya. Atau sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi debit sama dengan sisi kredit. Jadi nilainya dia harus seimbang. Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi keuangan tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca itu dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri yaitu aset dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Lalu apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu ekuitas? Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas. Yang termasuk aset itu antara lain adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Lalu kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi dua, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka pendek jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan lalu apa itu ekuitas? Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh bagaimana kita mengidentifikasi transaksi akuntansi. Transaksi yang pertama ini berhubungan dengan beban. Jadi contohnya di sini adalah membeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar 100.000 secara tunai. Di sini kita membeli makanan secara tunai. Pasti otomatis anak-anak tahu ya, kalau kita beli secara tunai berarti akan mempengaruhi aset kita yaitu kas. Kas kita berkurang sejumlah Rp10.000 dan mempengaruhi ekuitas. Seperti yang sudah pernah Ibu bilang bahwa jika ada penambahan beban ataupun penambahan pendapatan, dia akan mempengaruhi ekuitas. Di sini kita membeli makan berarti beban kita bertambah. Dengan beban bertambah, maka ekuitas kita akan berkurang senilai Rp100.000. Soal yang kedua adalah tentang penerimaan pajak. Di sini kita menerima pendapatan pajak sebesar Rp100 juta. Lalu bagaimanakah pengaruhnya terhadap persamaan dasarnya? Ketika kita menerima uang, pendapatan pajak sebesar Rp100 juta, berarti aset kita, kas, juga bertambah senilai Rp100 juta. Lalu yang kedua adalah dia mempengaruhi ekuitas. Ya, di sini kita menerima pendapatan pajak, berarti pendapatan kita bertambah. Pendapatan dia akan mempengaruhi ekuitas. Jika pendapatan bertambah, maka ekuitas pun akan bertambah senilai Rp100 juta. Dan soal yang ketiga adalah tentang
pembelian aset tetap. Di sini kita membeli alat komunikasi seharga 10 juta secara tunai. Lalu bagaimanakah pengaruhnya pada persamaan dasar? Ketika kita membeli alat komunikasi secara tunai, pasti aset kita berupa kas akan berkurang senilai 10 juta. Lalu juga mempengaruhi aset tetap kita, yaitu di aset ya. Aset tetap, ketika kita membeli aset tetap, maka dia akan bertambah senilai 10 juta rupiah. Nah, di sini, di transaksi ini tidak mempengaruhi kewajiban maupun ekuitas. Karena apa? Kita belinya secara tunai, jadi tidak berpengaruh pada kewajiban. Dan ini bukan transaksi beban maupun pendapatan. Jadi di sini hanya mempengaruhi sisi kiri saja. Di sini kita lihat aset berkurang 10 juta dan bertambah 10 juta. Kalau dijumlahkan maka hasilnya 0. Ya kan? Ini sama dengan kewajiban dan ekuitas yang sama-sama 0. Untuk transaksi yang keempat, ini masih sama tentang aset tetap. Kita membeli kendaraan bermotor roda 2 seharga 20 juta. Tapi kendaraan ini telah dibayar 10 juta dan sisanya akan dibayar seminggu kemudian. Berarti ada kewajiban jangka pendek di sini. Bagaimanakah pengaruhnya terhadap persamaan dasar? Pertama, kita bayar 10 juta tunai. Berarti kas kita berkurang 10 juta. Lalu, di sini kita beli kendaraan roda 2 seharga 20 juta, berarti aset tetap kita bertambah senilai 20 juta. Lalu pengaruhnya kemana lagi? Di sini keterangannya adalah sisa akan dibayar seminggu kemudian. Berarti senilai 10 juta itu menjadi kewajiban jangka pendek kita. Jadi kewajiban kita bertambah senilai 10 juta. Kalau kita lihat sisi kiri dan sisi kanan itu balance atau seimbang. Sisi kiri 20 juta dikurangi 10 juta sama dengan 10 juta dan sisi kanan juga 10 juta.